Iya, lebih parahnya lagi sekarang itu kan yang disebut dengan buzzer tadi itu, ya, itu tidak lagi memilah-milah ini kritik yang membangun, ini kritik yang valid, dan siapa yang memberikan kritik itu, gitu ya. Tapi begitu kemudian siapapun yang akhirnya mengkritik pemerintah Pak Jokowi itu diserang. Saya mengalami, Ning Alisa Wahid mengalami, Ibu Susi mengalami. Pokoknya ibaratnya siapa yang kemudian berbeda dengan pemerintah itu diserang secara serentak. Ya, dalam satu hari itu bisa ada 500-an mention menyerang semua. Misalnya, ya tidak mungkin kalau tidak digerakkan, kan begitu. Jadi tanpa melihat bahwa loh, saya kan juga dulunya pendukung Pak Jokowi, terang-terangan gitu. Saya membuat video menyatakan dukung Pak Jokowi di last minute saat itu, saat kampanye misalnya. Tapi begitu saya kemudian mengkritik, saya dihajar habis oleh buzzer. Jadi dan saya masih beruntung bahwa hanya akun saya sempat dihack dan terus kemudian bisa kembali lagi. Tapi dan karena saya punya latar belakang NU, sehingga mereka tidak berani lebih jauh karena saya tokoh NU misalnya. Tapi untuk orang-orang lain itu bisa sampai di doxing, bisa kemudian HP-nya dihack, segala macam percakapan pribadinya bisa diumbar, dan, atau kemudian WhatsApp dihack, di apa segala macam, jauh lebih parah. Gitu. Sehingga kemudian, Kang Maman, timbul pertanyaan, apakah di era reformasi plus di era sosmed, medsos ini, orang semakin merasa punya kebebasan berekspresi dan berpendapat atau tidak, gitu. Nah, saya sedang mengedit artikel bersama Usman Hamid, mau dikirim ke jurnal internasional tentang pertanyaan itu. Jadi, apakah ketika kita sudah lepas dari Orde Baru, kita memasuki era reformasi, plus sekarang ada era medsos, di mana siapapun bisa berpendapat sekarang, terserah orang mau baca atau tidak pendapat ya, terserah orang mau follow atau tidak, tapi siapapun bisa berpendapat, tidak seperti di era Pak Harto, masing-masing ada channelnya sekarang, punya platform masing-masing, punya apa tadi, bukan lagi pakai frekuensi publik tadi itu ya, tapi frekuensi personal. Tapi apakah itu membuat orang merasa menjadi semakin nyaman dan aman berekspresi? Karena ternyata kemarin di surveinya indikator Burhanuddin Muhtadi, kan ternyata semakin banyak orang yang merasa ketakutan berpendapat sekarang. Gitu, karena akan ada, sehingga secara hukum ada undang-undang ITE, tapi di luar undang-undang ITE yang sangat karet itu juga ada upaya-upaya dari sesama warga, sama netizen, ya, untuk tadi melakukan doxing, melakukan kemudian upaya-upaya intimidasi, gitu. Dan pada saat yang sama pemerintah lepas tangan, katakan, lo kan bukan kami yang berbuat, gitu. Ya tapi tertibkan pendukung-pendukungnya, gitu kan. Malah pendukungnya nggak diakui, gitu kan. Dianggap ini nggak ada buzzer kami, nggak ada segala macam, gitu. Nah, ini yang kemudian jadi masalah, gitu. Akhirnya warga sesama netizen dihadapkan untuk saling mengintimidasi, sementara aparat angkat tangan, gitu ya. Makanya menunggu laporan, gitu ya. Dan kita tahu yang melaporkan ke aparat setiap ada kasus orang juga itu juga kan, selalu pihak itu juga orang yang akan muncul, gitu. Apapun kasusnya, gitu. Ketika kalau kubu ini yang diserang, maka yang akan melaporkan ya kubu ini. Kalau kubu selanjutnya juga seperti itu. Jadi bukan genuine dari netizen dan segala macam. Memang by design semua yang terjadi. Nah, kondisinya seperti itu, sehingga kesimpulan sementara dari riset yang sedang saya sama Usman Hamid garap itu di artikel kami, bahwa ternyata memang sesuai dengan survei indikator tadi, justru di era reformasi dan di era medsos orang semakin belakangan ini tidak merasa aman dan nyaman berpendapat, gitu. Saya pun akhirnya memakai admin misalnya. Saya pun memakai admin ketimbang kemudian saya langsung yang tampil, gitu. Atau begitu ada yang tidak setuju dengan adminnya Gus Nadir, saya kemudian di-mention dan bilangin tuh langsung ke Gus Nadir, pecat aja tuh adminnya, nggak bener. Kenapa lapornya ke saya terus ya? Iya. Dan seperti itu, Kang. Seperti itu memang. Iya. Jadi
Jadi berpendapat kita berbeda. Ya, ibaratnya gini ya. Saya sebagai dosen, gitu kan, itu saya tidak boleh bohong sebagai dosen. Ya. Tetapi saya boleh salah. Boleh salah ya. Tapi nggak boleh bohong. Setuju? Iya. Jadi artinya sebagai beropini, saya beropini. Kalau kemudian opini saya itu keliru, ya itu fair aja. Atau opini saya dibantah, itu fair saja. Tapi jelasnya tidak boleh bohong, tidak boleh memanipulasi data, gitu kan, tidak boleh melakukan framing dan seterusnya, gitu. Nah, jadi keliru itu satu hal yang wajar. Nah, sekarang di medsos keliru saja nggak boleh, kan? Salah saja. Ya. Itu saya berkali-kali pesan pada admin, gitu ya. Ada 4 orang admin itu sebelum posting itu kan kita cek dulu, gitu ya. Sampai typo-nya pun juga saya benerin di grup WA kami khusus dengan para admin itu, kan. Jadi kenapa? Karena kita tahu salah dikit aja itu akan viral dan itu akan kemudian diserang kanan kiri, begitu. Sehingga kita tuh seakan-akan di medsos nggak boleh salah. Padahal tuh salah itu manusiawi. Bahwa keliru, salah, kita terburu-buru berpendapat. Misalnya kita kurang lengkap datanya, gitu kan, sehingga kemudian kan bisa dilengkapi oleh yang lain. Tapi ini enggak. Ya. Sekarang akhirnya setiap ada yang salah, apalagi dia tokoh, itu akan kemudian menjadi jejak digital yang kemudian diserang, baik disimpan untuk diserang kemudian ataupun diserang sekarang, begitu ya. Nah ini saya juga merasa, loh, kok jadi begini ya medsos ya? Kok orang jadi tidak boleh salah? Orang publik itu tidak boleh salah, dan pasti diserang, dan sebuah kesalahan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang manusiawi, tapi menjadi sesuatu yang aib dan punya jejak digital nantinya, gitu kan? Gimana kan? Itu dia. Itu yang paling menakutkan. Jadi ini banyak teman-teman saya masuk nih di sini. Ada Mas Gandhi, ada Mas Agus, ini teman-teman wartawan senior. Pasti kita punya keresahan yang sama. Zaman dulu, zaman Pak Harto misalnya ya, kita semua mengatakan musuh kita jelas. Yang menekan kita jelas cuma satu pihak. Orde Baru yang membatasi betul kebebasan pers. Bagaimana kita harus mengurus siup untuk bikin media cetak. Dan biasanya mereka taruh tokohnya, orang-orangnya Pak Harmoko ada di samping kita sebagai pemimpin umum. Kita lagi rapat, nulis di papan, dicoret, ini boleh, ini tidak. Bahkan media saya yang cuma media hiburan pun diperlakukan seperti itu waktu itu. Nggak boleh diturunkan, ini boleh diturunkan, itu sebelum terbit. Nah kita tahu musuh kita satu. Kalau sekarang kita nggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Itu yang rada menakutkan sehingga membuat orang betul hasil penelitian itu saya dukung yang mengatakan kita jadi khawatir. Kita nggak tahu siapa sebenarnya lawan, siapa kawan. Karena ketika saya memasang foto saya dengan ketua KPK misalnya, Pak Firly Bahuri yang basisnya polisi. Bahkan itu foto lama sebelum Pak Firly jadi ketua KPK. Tiba-tiba muncul aja. Oh, kamu satu grup ternyata dengan orang ini ya. Tunggu aja waktunya untuk saya tembak kamu. Berani untuk mengatakan itu di Instagram dan di Twitter. Itu misalnya, udah ngancam langsung mau nembak. Tiba-tiba saya berkumpul lagi, masang motor dengan Rahayu Saraswati, ponakannya Pak Prabowo. Oh, ternyata kamu dari dulu memang seperti dugaan kami, cebong. Itu di capture. Kemudian nanti ketika saya memuji Pak Jokowi yang akhirnya Pak Jokowi memberi contoh orang untuk vaksin, saya memuji dia karena dia langsung menjadi orang pertama yang bersiap dengan risiko vaksin itu. Oh, kamu ternyata penjilatnya Pak Jokowi ya. Lama-lama memang akan membuat orang jadi takut untuk beropini. Karena apapun yang kita munculkan, ya. Bentar, Kang. Tadi foto dengan Rahayu Saraswati. Ya. Foto dengan ketua KPK, kan orang rame. Ya. Ya Kang Maman juga jangan gitu dong. Kang Maman kan pernah juga foto dengan Ariel Tatum. Diposting di medsos dengan Ariel Tatum berdua. Iya, pernah difoto, kemudian pernah difoto seperti itu, kemudian dia nggak tahu ceritanya bahwa ya Allah, ibunya Ariel Tatum teman saya, bapaknya Ariel Tatum teman saya, kita punya acara yang bareng waktu itu, bahkan Q&A itu kemudian berhenti dan yang ganti Ariel Tatum. Ya apapun dicurigai, padahal kita udah sangat terbuka. Padahal sudah kita sangat terbuka, muncul di media sosial malah dicurigai. Coba bayangkan,
bagaimana kalau dia tahu yang senyatanya ya? Lebih bahaya. Enggak, saya cuma ingin bilang satu. Kita betul-betul, yang saya takutkan satu, kita dibenturkan di secara horizontal, saling curiga satu sama lain, kalau dan ini Liverpool sama bahaya. MU dibenturkan biasa itu kan Kang ya. Oh, saya sih senang Liverpool sama MU. Saya malah senang kemarin Liverpool kalah oleh Manchester City 4-1, biar Manchester City juara, bukan MU yang juara. Biar Iya. Koko Dirgantoro yang tadi berkomentar ikut marah karena dia sangat MU. Betul-betul saya bingung, masih ada orang yang ingin mendukung klub mediocre seperti MU. Klub masa lalu. Itu klub yang bangga dengan kejayaan masa lalunya. Itu sama dengan dia masih tetap bangga dengan Kubilai Khan yang dulu pernah jadi hebat. Udah selesai. Jangan terlalu bangga dengan masa lalu. Lihat ke masa depan. Di masa depan tuh ada Liverpool, ada Chelsea, ada Leicester, ada Manchester City. Udah begitu aja pikirannya. Teman-teman, kalau kamera saya goyang, memang saya tidak pegang yang lain, dan malum usia. Jadi yang pegang ini tangan, bukan tripod. Enggak. Sebetulnya Kang Maman itu grogi, ngomong sama saya grogi. Jadi HP-nya goyang-goyang. Dan yang saya senang satu gitu loh. Sebenarnya ini ruang yang sangat diinginkan oleh teman-teman reformis. Ketika kita meruntuhkan Orde Baru, semangatnya kan satu, kebebasan pers. Pak Habibie membuka ruang kebebasan pers itu dengan bagus. Pak Yunus Yosfiah menghapus kewajiban punya siup misalnya. Itu yang paling diinginkan. Lalu tiba-tiba terjadi kebebasan yang luar biasa, lalu kemudian mulai ditekan dengan kalimat kebablasan. Lalu harus diatur, lahirlah undang-undang ITE dan sebagainya. Itu menakutkan pada titik tersebut. Pada titik tertentu kemudian ada orang yang merasa lebih bermoral dari orang-orang lain sehingga menciptakan polisi-polisi moral jalanan. Dan tidak lagi mau peduli dengan jalur-jalur yang semestinya misalnya. Itu yang menakutkan hari ini. Nah, seharusnya saya sampai bertanya, kemana nih Kemenkominfo untuk menjelaskan hal ini? Jangan cuma ngurusin frekuensi lah. Tekankan kembali soal, jangan takut untuk disebut sebagai Harmoko masa kini lah. Ambillah baiknya Harmoko misalnya, untuk peduli dengan penegakan kode-kode etik. Soal perdebatan buzzer dengan pers misalnya. Beruntung pers, dia punya Dewan Pers. Kalau ada masalah dimajukan ke Dewan Pers. Kena masalah etik misalnya. Nah, buzzer, tanggung jawab pribadi loh dia. Salah sedikit, dia bukan buzzer aja kan. Nyindir. Kakak pembina nakutin, begitu ada masalah dia lepas tangan. Tanggung jawab pribadi. Itu masalah misalnya. Makanya kemarin beberapa hari lalu saya menceritakan satu hal. Saya habis diskusi dengan Dewan Pengawas P3I, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, kebetulan ada webinar. Saya bertanya, apa bahayanya buzzer sekarang? Kasihan, belum apa-apa konotasinya selalu negatif. Padahal dia mungkin influencer, dia sama dengan bintang iklan yang lainnya. Dia cari uang dengan halal di situ. Nah, pagar apinya yang harus dijaga, kata dia. Pagar apinya tuh kalau mau tegas, kalau memang itu produk advertorial, turunkan di dalam kurung bahwa ini advertorial. Berani nggak seperti itu? Betul. Berani nggak supaya ada pagar api? Teman-teman di sini pasti tahu, jurnalis-jurnalis yang hadir di sini nih, ada Mas Gandhi, ada Agus Asyanto, ada siapa yang ikut hadir berdialog di sini. Kita zaman dulu tegas betul, ini iklan, ini bukan iklan. Iklan built-in pun kita sebut bahwa ini adalah disponsori oleh perusahaan ini. Lah sekarang, kental manis misalnya, itu bukan susu. Sehingga udah jelas di peraturan BPOM, April nanti harus makin tegas, itu bukan susu. Itu kental manis, itu creamer, itu untuk topping. Tidak boleh untuk anak kecil, bukan pengganti ASI. Tapi produsen bisa dengan jeli memasukkan itu ke acara sinetron. Dan diperlihatkan anak itu lagi minum susu misalnya. Dan padahal itu iklan built-in di dalam produk tersebut karena mereknya terlihat. Tidak ada pengawasan di situ. Rakyat yang disuruh untuk mengawasi. Rakyat tidak digaji, disuruh mengawasi untuk melaporkannya ke KPI.
baru kemudian KPI bertindak misalnya. Ini yang rada menakutkan buat saya. Di sisi lain, kebebasan menjadi semakin besar, tetapi bentuk sengaja seperti ada yang sengaja membentur kita satu sama lain. Setiap yang berbeda pasti musuh. Hati-hati kalau kita kalau kita seperti ini terus. Kenapa saya mengatakan hati-hati? Kita harus nonton deh film Hotel Rwanda. Di Rwanda itu cuma ada dua suku besar, Hutu dan Tutsi. Tapi setiap mau kontestasi pemilu, satu sama lain saling menghina, dan satu sama lain bisa mengatakan bahwa yang di sana keturunan iblis, nenek moyangnya kecebong, nenek moyangnya kecoa, boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Sehingga anak kecil pun bisa bawa parang untuk menebas sesamanya kalau tahu dia bukan satu suku. Untuk kepentingan ideologis. Terjadilah pembunuhan massal yang 4 kali lipat korbannya dibanding bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Kita yang sukunya sedemikian banyak, jangan sampai mengalami hal seperti itu. Kita butuh betul tokoh-tokoh kita, orang-orang seperti Gus Nadir di kampus, orang-orang seperti pejabat-pejabat pemerintah kita, Pak Jokowi sekalipun, untuk memberikan penyadaran, pencerdasan literasi ke kita tentang hal ini. Kecerdasan literasi dalam komunikasi dan sebagainya perlu dan sangat mendesak untuk dilakukan hari ini, bahwa berbeda itu bukan berarti salah. Perbedaan perspektif itu bukan berarti harus bermusuhan. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sudah memberikan contoh yang sangat cantik. Mereka mau duduk bersama. Pak Prabowo dengan legowo siap untuk menjadi pembantu presiden. Padahal dalam sejarah yang membawa Pak Presiden Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta untuk jadi gubernur, didukung salah satunya oleh Pak Prabowo. Kelegaan untuk dari yang membawa sekarang menjadi pembantunya, harusnya juga itu menjadi contoh yang baik. Kalau kita mau belajar tentang hal tersebut. Tapi kalau kita cuma bicara soal kekecewaan, berbicara soal kemudian dikotomi, paradoks, kalau bukan teman berarti lawan, saya khawatir Indonesia bisa seperti Rwanda. Dan itu bukan impian saya nggak mau anak-anak saya semua terpecah hanya karena perbedaan seperti itu. Nah, itu yang saya takut, sehingga saya berharap Gus Nadir malam ini bisa sedikit membocorkan hasil penelitian teman-teman yang kemudian akan ditulis di luar negeri, disebarkan di luar negeri, supaya jangan cuma jadi kajian di luar negeri, tapi kemudian tidak memberikan added value buat negeri ini. Gimana menurut Gus Nadir? Oh, mahal, Kang. Kalau penelitian saya itu mahal. Saya garuk-garuk kepala. Makanya orang seperti saya nggak bisa dibayar, Kang, sama rupiah mah. Itu persoalannya. Persoalannya kita beda sedikit, lalu dibilang bisa dibayar. Saya hidup dari membuat buku. Saya 18 tahun hidup jadi jurnalis dan meninggalkan Gramedia dengan sangat bersih. Dan ya hidup seperti sekarang saja, yang sesuatu yang saya syukuri. Mobil istri saya, mobil produk 91, pemberian bapaknya tidak terganti sampai sekarang. Masih juga bisa diceritakan dibayar. Kalau saya udah dibayar, saya tidak tinggal di Jati Bening, saya sudah mengganti-ganti mobil saya misalnya. Tapi tetap aja kalau berbeda dicurigai pasti kamu bayaran. Ini yang menakutkan buat saya, bagaimana menyadarkan orang bahwa kebinekaan itu rahmat, kebinekaan itu diberikan oleh Tuhan kepada Indonesia sebagai kekayaan, bahwa tidak bineka bukan Indonesia, tidak berbeda itu bukan di Indonesia. Ini yang harus kita tanamkan betul ke negeri ini. Jangan sampai orang seperti orang seperti Gus Nadir dimanfaatkan oleh Monash University, bukan dimanfaatkan oleh Monas, tapi dimanfaatkan oleh Monash. Kan bahaya itu. Monas 212. Di dekat Monas kan ada istana. Saya cuma mau bilang begini, jangan sampai orang-orang hebat, orang-orang pinter, orang-orang cerdas, orang-orang yang mencintai negeri ini justru keluar dari Indonesia karena kekecewaan. Lalu yang tersisa kami-kami ini yang tidak dapat kesempatan untuk itu. Ayolah sama-sama mencintai negeri ini dan tidak peduli dengan perbedaan. Justru itu yang harus kita jadikan sebagai rahmat, yang jadi sebagai sebuah kekayaan. Kira-kira itu, Gus. Jadi Kang Maman ini mau bilang, tidak semua yang berbeda pendapat itu semata-mata hanya karena pendapatan, kan begitu. Jadi,
Setuju. Jadi tidak semua yang berbeda pendapat itu hanya karena adanya pendapatan. Nah, Hanya karena juga saya belum tidak diangkat semua. jadi hanya karena saya belum diangkat jadi komisaris, hanya karena saya belum diangkat sebagai staf ahli, lalu saya masih dianggap pantas berteriak-teriak. Ntar kalau masuk juga pasti diem. Selalu seperti itu kan tudingannya. Hmm. Iya, kalau saya dulu dibilang karena tidak jadi menteri, maka kemudian mengkritik Pak Jokowi. Sekarang Bu Susi disebut karena tidak jadi menteri lagi, maka juga berbeda. Jadi dalam frame mereka ya selalu bicara posisi bahwa berpendapat itu Ya, karena ada atau tidak adanya posisi gitu kan. Padahal saya bercanda sama kawan-kawan itu, belum saya di Melbourne sudah nyaman dengan gaji dolar, kok kalau ke Indonesia pulang gajinya rupiah, kan turun lagi saya. Jadi jadi sebetulnya padahal saya sudah ini loh. Padahal Gus saya udah siap jadi staf ahli yang kalau orang mau bertemu Gus Nadir saya akan bilang wani piro.